Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Sastra Bandingan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan kronika Sastra Bandingan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan sejarah ya, pemunculan Sastra Bandingan itu. Sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan konsep dasar pengkajian Sastra Bandingan, dan Anda juga telah mendefinisikan apa itu Sastra Bandingan. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Baik, untuk selanjutnya, kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah sastra bandingan itu. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas 4 hal, yaitu sejarah murni dan sejarah sastra bandingan, keterkaitan sejarah sastra dan sastra bandingan, lalu mengidentifikasi pemunculan sastra bandingan, lalu konversi dan sejarah sastra dalam sastra bandingan. Kita akan lihat yang pertama, sejarah murni dan sejarah sastra bandingan. Singkatnya seperti ini. Sejarah sastra bandingan itu dari sejarah umum. Sebenarnya berasal dari sejarah pada umumnya. Intinya, kemunculan sebuah sejarah sastra bandingan itu ketika orang mulai risau terhadap eksistensi sastra. Karena dianggap keberadaan sastra perlu dipertahankan, keberadaan sastra itu perlu untuk dikaji dan ditelusuri. Seperti itu. Kita lanjutkan sejarah sastra murni dan sastra bandingan. Lebih tepatnya sebenarnya sejarah murni ya dan sastra bandingan. Sejarah sastra bandingan merupakan peta penjelasan lengkap dari karya sastra berkaitan dengan kesusastraan dalam semua hubungan. Jadi ini kaitannya dengan berbagai hal ya. Sejarah sastra bandingan mengalami tahap yang panjang yang pada akhirnya studi bandingan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan studi teks antar kultur atau budaya, membaca suatu karya sastra, kemudian bergerak ke arah pembatasan, membuat kesatuan dan hubungan dari sastra tersebut. Nah, sastra bandingan merupakan kegiatan mengeksplorasi perubahan dan perkembangan serta timbal balik dari tema atau gagasan yang berkaitan dengan berhubungan dengan sastra. Nah, subjek yang tepat dalam sastra bandingan adalah sejarah yang berkaitan dengan kesusastraan, di mana sastra sebagai medium jurnal yang terpisah. Nah, studi penerjemahan pun dalam sastra bandingan menjadi penting yang perlu dikuasai seperti itu. Kita lanjutkan. Keterkaitan sejarah sastra dan sastra bandingan. Nah, sifatnya seperti ini. Sejarah sastra bandingan berdasar dari pemahaman sejarah yang benar sebagai suatu penjelasan yang lengkap berkaitan dengan kesusastraan di dalam semua hubungannya. Seperti itu. Jadi, untuk mengetahui terkait dengan sastra bandingan, kita biasanya melihat dengan berbagai unsur-unsur yang terlingkup di dalamnya tersebut. Kita lanjutkan lagi. Keterkaitan sejarah sastra dan sastra bandingan. Nah, prinsipnya begini. Sastra bandingan merupakan cabang keilmuan sastra yang tergolong baru di Indonesia. Nah, perkembangannya lebih lambat dari keilmuan yang lain. Nah, apa penyebabnya? Pertama, sastra bandingan membutuhkan pengetahuan dasar ilmu sastra lain, sehingga jika tidak mempunyai konsep atau penguasaan terhadap ilmu lain, menjadi sulit untuk menguasainya. Kemudian, sastra bandingan membutuhkan pembacaan sastra yang luas, dari banyak hal, dari segi kuantitas, bahkan lintas sastra juga harus dikuasai seperti itu. Nah, lagi bagaimana mengidentifikasi munculnya sastra bandingan? Nah, kita lihat ini ya. Sebenarnya juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ketika membaca karya sastra, sadar atau tidak telah terpengaruh oleh karya itu. Nah, ini biasanya munculnya sastra bandingan. Jadi, ketika kita membaca sebuah karya sastra, sadar atau tidak kita terpengaruh oleh karya itu. Pastinya begitu ya. Kemudian sastra banding dahulunya digunakan tanpa mempunyai maksud yang jelas. Hubungan komunikasi, keberadaan, saling berbagi adalah kata-kata kunci dalam pandangan sastra bandingan yang berisi tulisan tentang sadar akan politik dan juga tentang cita-cita akan kedamaian dunia. Dulunya demikian. Nanti setelah ini kita akan lebih lanjut, Anda bisa melihat mazhab atau aliran yang mempelopori sastra bandingan ini ya. Sastra bandingan muncul sebagai penangkal nasionalisme, walaupun akarnya telah tertancap secara dalam pada budaya nasional. Nah, istilah bandingan sastra yang mengapung dalam penggunaannya dalam beberapa bahasa, dalam maksud apapun juga seseorang tentu memilihnya yang lebih berarti. Jadi kira-kira sastra bandingan itu teridentifikasi karena hal-hal ini dulunya. Jadi karena proses pembacaan, itu juga ada masalah politik, ada masalah nasionalisme, seperti itu ya.
pertama kali itu muncul di Prancis, dan nanti aliran yang barunya itu aliran Amerika. Anda akan mempelajarinya, kita akan ulas ini minggu depan, tapi Anda akan mempelajarinya terlebih dahulu ya. Kita lihat konvensi dan sejarah sastra. Jadi gini, kajian sastra banding memiliki konsep sastra sebagai konteks. Artinya, sastra bandingan membantu untuk merancang metode-metode yang harus dipandang dalam konsep sejarah sastra. Hal ini dapat dipahami melalui narasi tradisional, biografi, dan tulisan katalog sejarah sastra. Nah, dalam menganalisis sastra banding, yaitu menafsirkan teks, dibutuhkan sejarah kritik sastra, sejarah puisi, retorika, serta kecenderungan selera dan kepekaan pada periode yang bersangkutan. Selain itu, penting juga adanya pemahaman terhadap bentuk tema sastra dan sejarah di mana sastra nasional sebagai anggota sebuah komunitas sastra internasional. Nah, dengan mengetahui hal ini, tentunya akan memudahkan seseorang dalam proses pengkajian sastra bandingan, seperti itu. Oke, untuk penjelasan tentang kronika sastra bandingan cukup ringkas, mudah-mudahan dipahami. Artinya, sastra bandingan itu sebenarnya bagian dari sejarah. Prosesnya muncul karena adanya kegelisahan, kegalauan bahwa sastra ini perlu dipertahankan eksistensinya, sehingga karya sastra perlu dikaji secara lebih menyeluruh dengan penguasaan teori-teori sastra yang lain. Maka, untuk memahami tentang ini, kita perlu juga mengenal bagaimana para pelopor, para tokoh-tokoh sastra dulunya yang telah membahas tentang kemunculan sastra bandingan. Karena kalau di Indonesia sangat baru ya, masih cukup baru. Nah, akan dimulai dari aliran Prancis, kemudian nanti Anda akan mengenal aliran Amerika. Untuk lebih memahami materi ini, nanti Anda silakan mengerjakan kuis yang ada di e-learning, silakan diisi kuis tersebut. Selanjutnya, untuk persiapan minggu depan, Anda akan saya minta untuk mempelajari terlebih dahulu membaca dua mahzab dalam sastra bandingan, dalam satu pengkajian sastra bandingan, yaitu ada aliran Prancis dan aliran Amerika. Silakan dipelajari dan dibaca lebih lanjut, semoga mudah dipahami, dan mudah-mudahan nanti terus tetap berdiskusi untuk bisa memberikan pemahaman yang tepat dan terbaik dalam materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.